Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema menjadi seperti anak kecil, didasarkan pada Injil Matius 18 ayat 3 dan 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang baru saja kita dengar merupakan jawaban Tuhan dari pertanyaan para murid. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Sekaligus juga menjelaskan bagaimana seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah siapa yang terbesar. Yang mereka pikirkan adalah kedudukan kekuasaan. Itulah nampak tatkala dalam perjalanan ke Kafarnaum mereka memperbincangkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mengira konsep kerajaan surga sama seperti konsep kerajaan dunia, sehingga mereka memperebutkan posisi yang paling tinggi. Hal ini juga tercermin dari permohonan yang diajukan oleh Ibu Zebedius dan anak-anaknya, Yakobus dan Yohanes, untuk mendapat tempat di sebelah kanan dan kiri Tuhan dalam kerajaan surga. Tanpa sadar, sikap seperti itu menunjukkan betapa sombong dan egoisnya mereka. Mereka merasa lebih unggul, lebih hebat dari yang lain, sehingga mereka ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan mulia. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, seseorang perlu mengalami pertobatan dan menjadi seperti anak kecil. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius pasal 18 ayat yang ketiga. Kata bertobat di sini mempunyai pengertian berarti berubah. Adanya perubahan pikiran, perubahan hati, adanya perubahan hidup dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Perubahan inilah yang disebut Yesus sebagai proses kelahiran baru yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Selanjutnya Tuhan mengatakan harus menjadi seperti anak kecil ini, sekaligus menjawab pertanyaan mereka, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Di sini Tuhan bukan mendewa-dewakan anak kecil, bukan pula seolah-olah anak kecil dapat menjadi teladan dalam segala hal. Tuhan tahu anak kecil memiliki sifat kekanak-kanakan yang negatif, bisa bertengkar, suka rebutan, suka ngambek, suka marah, berkelahi, bisa berbohong tapi bukan pembohong. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan kamu harus menjadi seperti anak kecil ini? Karena anak kecil memiliki ketergantungan yang kuat terhadap orang tuanya. Dalam segala hal mereka bergantung penuh kepada orang tuanya. Mereka membutuhkan pertolongan, perlindungan orang tuanya. Demikian juga untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bukan dengan kemampuan, bukan dengan kepandaian, kehebatan kita, tetapi semata-mata bergantung kepada kemurahan Allah saja.
Di samping itu, anak-anak kecil juga memiliki hati yang murni, yang polos, yang lugu, tanpa kepura-puraan atau kemunafikan, tanpa ambisi atas kedudukan atau kekuasaan, tanpa pikiran yang jahat dan kecurangan. Itulah sebabnya Tuhan tidak mengatakan jika kamu mau menjadi terbesar, harus menjadi seperti imam-imam, ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Karena Tuhan tahu mereka penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan belaka. Kiranya kita dimampukan untuk memiliki hati seperti seorang anak kecil yang bergantung penuh dalam segala hal kepada Allah dan memiliki hati yang murni tanpa kemunafikan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami agar selalu bergantung kepadamu dalam segala hal, dan mampukan kami memiliki hati seperti hati seorang anak kecil yang bersih, polos, tanpa kemunafikan dan kepura-puraan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.